Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kostian Andang Sugeng, guru PAI di SMP Negeri 3 Bungku Selatan. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang kurban dan akikah, yakni materi pada kelas 9, tepatnya di bab 11. Jadi untuk anak didikku, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Bungku Selatan, silakan disimak materi ini. Jadi kurban dan akikah. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Atau hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, khususnya bagi orang yang mampu ya. Adapun syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan. Hewan yang boleh dikurbankan, yang pertama syaratnya hewan tersebut harus diniatkan untuk dikurban. Jadi pas menyembelihnya diniatkan untuk berkurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat dan tidak boleh cacat. Yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi, ya minimal 1 tahun. Kalau belum cukup 1 tahun berarti belum sah dan belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban ya. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Jadi kalau kambing biasa harus di atas 2 tahun umurnya. Untuk unta berusia minimal 5 tahun. Dan sapi dan kerbau berumur minimal 2 tahun. Dan hewan kurban itu disembelih pada hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhirnya 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Adapun penyaluran hewan kurban, sifatnya daging hewan kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya. Jadi daging hewan yang kurban itu wajib disedekahkan dalam keadaan mentah. Jadi tidak boleh dimasak terlebih dahulu. Jangan menyembelih hewan kurban dimasak baru gulainya atau rendangnya dibagikan. Tidak boleh. Wajib disedekahkan dalam keadaan mentah dagingnya ya. Kalau tadi kita membahas kurban, sekarang akikah. Akikah ini mirip-mirip dengan kurban, tapi tentu saja ada perbedaannya, ada persamaannya. Nah, definisinya sendiri, akikah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Jadi akikah adalah menyembelih hewan atas kelahiran seorang anak ya. Penyembelihan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang diberikan. Nah, hukumnya akikah ini sunnah dan disunahkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran bayi jika mampu pada hari ke-7 atau hari ke-14, hari ke-21, atau kalau sudah lewat hari ke-21 silakan dilakukan pada hari apa saja ya. Hukumnya sunnah ya, untuk akikah. Jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah. Jadi menyembelih hewan akikah tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya jumlahnya. Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad yakni 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi perempuan. Jadi siapa yang melahirkan anak laki-laki kalau mau akikah itu harus menyembelih 2 ekor kambing kalau mampu ya. Kalau anak perempuan cukup 1 ekor kambing saja. Nah, syariatnya akikah itu yang disembelih kambing, belum ada dalil atau hadis lain yang menyebutkan bahwa akikah itu boleh sapi, unta atau sebagainya. Nah, mayoritas menyebutkan yang diakikahkan itu adalah hewannya berupa kambing. Nah, sekarang hikmah kurban dan akikah. Apa manfaatnya kita melakukan kurban dan akikah? Nah, manfaat atau hikmahnya yang pertama, melatih seseorang memiliki jiwa berkurban. Karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki itu dari Allah, dan kita harus membelanjakan harta kita ke jalan Allah juga, salah satunya dengan cara berkurban maupun dengan akikah ya. Yang kedua, melatih seseorang agar pandai bersyukur.
Nah, kita mau berkurban, mau berakikah, itu tanda kita bersyukur. Kita tidak pelit, kita tidak takut kehilangan harta, tidak takut kehilangan hewan ternak, tidak takut mengeluarkan biaya untuk melakukan kurban dan akikah. Sehingga sesuai dengan hikmah yang ketiga, sehingga kita terhindar dari penyakit kikir, sekaligus kita akan peduli kepada orang lain. Karena daging kurban dan daging akikah itu disyariatkan untuk diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Jadi daging akikah yang kita berikan atau kita sedekahkan kepada orang lain akan memberikan kenikmatan bagi orang yang tidak mampu. Orang yang selama ini tidak pernah makan daging, pas hari raya kurban, nah dia dapat daging kurban, akhirnya dia makan daging. Atau pas kita melakukan akikah, kita undang, kita melaksanakan syukuran jamuan, nah dia bisa makan daging walaupun selama ini mungkin dia tidak pernah makan daging. Yang berikutnya, menumbuhkan kasih sayang sama umat manusia, karena saling memberi, ya, meningkatkan gizi masyarakat, serta yang sudah pasti menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang melakukan kurban atau akikah itu tandanya bahwa dia melaksanakan perintah Allah. Kalau dia sudah melaksanakan perintah Allah, berarti itu tandanya dia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak didikku sekalian, mungkin itulah sekilas materi tentang kurban dan akikah. Bapak harap semoga materi ini bisa dipahami dan semoga kita bisa juga membedakan apa itu kurban dan akikah. Nah, kurban itu disembelih pada hari raya Idul Adha, ya. Sedangkan akikah itu disembelih sebagai syukuran atas kelahiran anak. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.